Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu proyek rekayasa perangkat lunak. Nama proyek kami ialah Miracle. Next. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Fahri Putra, NRP 16/2021-025 dari Kang Dete. Dan saya Muhammad Aditya Rahman dengan NRP 16 2019 017. Dengan saya Rosanugrah Trimulya dengan NRP 16/2020-014. Ya, dan satunya lagi ada Kevin Solomon dengan NRP 16/2021-015. Selanjutnya. Oke. Pada sesi kali ini kita akan memperkenalkan apa itu Miracle. Next. Jadi Miracle ini merupakan platform penggalangan dana yang memungkinkan pengguna untuk melakukan donasi kepada berbagai program amal dan kampanye sosial yang terkait dengan berbagai isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, bencana alam, lingkungan, dan lainnya. Next. Nah, eh, apa yang didukung oleh kami, yaitu ada fitur easy to access, jadi di mana pengguna dapat mengakses web kami secara mudah. Lalu ada transparan, di mana setiap perhitungan dari donasi akan kami eh, salurkan dan akan kami bacakan kepada pengguna-pengguna agar agar tahu bahwa kami eh, bertransaksi secara transparan. Kemudian ada cares, yaitu tentang kepedulian sesama manusia, dan humanity, yaitu kemanusiaan yang kami ciptakan dari program ini. Selanjutnya. Nah, dari our actor ini adalah di mana aktor dari setiap bagian di proyek kami. Yang pertama ada manajemen atau pengelola campaign dan sebagai otoritas di Project Miracle. Jadi fungsinya manajemen ini ialah untuk mengotorisasi eh, campaign dari fundraiser yang dibuat oleh fundraiser. Kemudian ketika fundraiser itu membuat sebuah campaign, maka pihak manajemen akan mengapprove terlebih dahulu, akan memeriksa terlebih dahulu apakah campaign tersebut dapat dapat atau eh, disalurkan untuk kepada pengguna. Lalu jika memang pantas untuk ditampilkan, maka akan di-approve. Lalu pihak manajemen pula dapat menghapus dan juga dapat mengedit campaign dari fundraiser. Kemudian apa itu fundraiser sendiri? Fundraiser sendiri adalah user yang telah daftar di website, yang mana setelah user tersebut daftar, user tersebut dapat membuat campaign dan juga menjadi donatur dari setiap campaign yang ada. Kemudian ada donatur. Nah, seorang donatur ini yang memberikan donasi kepada campaign dari user yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar. Jadi si donatur ini dapat berfungsi sebagai user yang belum daftar ataupun yang sudah daftar. Next. Oke. Nah, untuk berikutnya kita akan mendemonstrasikan hasil dari proyek kami. Nah, pada halaman utamanya, yaitu landing page, terdapat iklan atau carousel yang disediakan. Pada ini ada menu home, donation, campaign, dan juga about us. Pada menu donation, boleh diklik.
Nah, pada menu donation ini adalah menu untuk menampilkan semua donasi-donasi yang sudah dibuat oleh para fundraiser kami. Boleh di-scroll ke bawah. Oke. Nah, kita balik lagi ke landing. Oke. Kita ke bawah. Nah, untuk di landing juga terdapat tampilan untuk campaign yang disediakan oleh fundraiser. Jadi ini dibatas untuk 3 campaign dan bisa ditampilkan dan bisa ditampilkan semua campaign-campaign di page donation sebelumnya. Oke, ke bawah lagi. Nah, pada kolom ada 2 kolom yang terdapat, yaitu kolom donasi dan juga dana yang terkumpul. Jadi, nah ini yang maksud kami transparan itu ialah menunjukkan dana yang telah terkumpul dari campaign-campaign yang sudah disediakan dan dana tersebut terkumpul dari donatur-donatur teman baik kita. Lalu kita sudah mendapatkan 822 donatur, yang mana donatur ini adalah yang berpartisipan kepada campaign-campaign yang sudah dibuat oleh fundraiser. Nah, kita ke buat campaign. Nah, untuk buat campaign sendiri, harus seperti saya bilang tadi, harus orang yang daftar terlebih dahulu. Kita coba daftar. Nah, coba masukkan bebas. Nah, kita mempunyai akun yang bernama Sarah. Lalu kita masuk sebagai Sarah. Nah, setelah kita masuk sebagai Sarah, tampilan akan berubah. Yang tadinya ada tombol untuk masuk, sekarang berubah menjadi drop down untuk user. Nah, untuk tampilannya sendiri masih sama. Ke scroll. Nah, untuk tampilannya sendiri masih sama. Yang membedakan di sini ialah ketika dia mengklik buat campaign, maka dia akan ke-direct ke menu profile yang dimana terdapat fitur untuk menambah campaign. Nah, kita kembali lagi ke home. Nah, pada menu home ini terdapat 4 menu. Yang pertama ada home, donation, campaign, dan riwayat donasi. Nah, untuk riwayat donasi sendiri sama, mendirect ke halaman profile. Nah, oke. Nah, untuk kita mencoba sebagai donatur, boleh kita mencoba sebagai donatur. Nah, di sini posisinya adalah sebagai donatur yang sudah registrasi. Baik, kita bebas pilih untuk mau ke donasi mana saja. Misal, boleh pilih mana saja. Nah, semisal donasi yang ini, misal nah ini terdapat pilihan untuk jumlah-jumlah donasi yang ingin kita salurkan, ataupun kita bisa mengcustom jumlah donasi yang ingin kita salurkan. Boleh bebas diisi apa aja. Nah, semisal kita mengisikan 150.000, lalu untuk pembayarannya yaitu OVO, kita donasikan. Nah, itu tersebut sudah masuk. Nah, tahu cara masuknya yaitu kita melihat dari riwayat donasi.
Nah, sudah masuk yaitu 150.000. Kemudian kita balik ke home. Nah, semisal kita mendonasikan, misal yang sebelumnya, coba donasi lagi. Misal 50.000. Nah, angka yang terkumpul akan bertambah dan di riwayat pun akan bertambah. Nah, sekarang semisal kita log out, lalu kita ke landing lagi. Nah, semisal ini adalah donatur yang belum regis, hasilnya tetap sama, 400.000 yang telah terkumpul. Nah, semisal ini adalah unregister yang ingin mendonasikan rezekinya, coba. Nah, dan hasilnya akan bertambah 600.000 karena tadi mengklik 2 kali. Oke. Nah, untuk akun yang tidak terregistrasi, dia akan masuk ke database yang bernama Hamba Allah. Jadi database tersebut menyimpan data-data untuk donasi donatur-donatur yang memiliki level, diantaranya yaitu fundraiser dan juga unregister yang sebelumnya telah regis. Oke. Nah, untuk jumlah donasinya sendiri bertambah, yang tadinya 222 sekarang menjadi 826 dan dana terkumpulnya juga menjadi bertambah 300 juta sekian. Oke. Itu untuk halaman pada landing dan juga home. Sekarang ke menu profile. Kita harus login dulu, yang dimana sebagai Sarah. Nah, untuk penjelasannya silahkan Rosa. Ya, di bagian profile ini, Sarah bisa mengedit data dirinya. Contoh, masukin namanya lengkap Sarah Putri. Terus nomor teleponnya kita ganti. Emailnya Sarahnya dipakai Putri. Kemudian upload foto. Nah, datanya sudah terupdate menjadi Sarah Putri dan nomor telepon 99. Jika sudah terupdate, maka bisa kembali lagi ke halaman home. Berikutnya akan dipresentasikan kembali oleh Fahri. Nah, itu dia untuk profile. Nah, kemudian kita mencoba untuk membuat campaign dari akun Sarah ini. Coba buat campaign. Kita masukkan event mulainya dan event berakhirnya. Kemudian kita masukkan target campaign-nya. Misal 1.500.000 atau berapa. Kita
Nah, campaign yang sudah dibuat sudah masuk ke tabel campaign ini. Jadi di mana ketika pihak akun ini sudah membuat campaign, maka akan tertampilkan data campaign yang sudah dibuat. Kemudian untuk daftar donaturnya, coba kita lihat. Nah, untuk daftar dan data donaturnya ini masih kosong karena data yang sebelumnya dibuat belum memiliki donatur atau belum tersalurkan donasi dari manapun. Semisal kita login atau misalnya pihak manapun ingin mendonasikan campaign Sarah ini, coba kita mendonasikan untuk campaign Sarah ini. Semisal kita logout dan kita masuk sebagai Fahri, semisal, atau siapapun. Nah, sebelumnya kita harus meng-approve terlebih dahulu di menu admin ini untuk meng-approve data donasi yang masuk. Seperti si Sarah ini, dia membuat campaign dan di mana campaign tersebut belum disetujui, maka kita approve. Ya. Nah, ketika sudah di-approve, boleh kita kembali sebagai Sarah. Nah, semisal ini kita masuk sebagai Fahri, coba kita ke list donasi. Nah, donasi untuk Messi yang sudah dibuat akan tertampil. Coba kita donasi berapapun. Nah, data donasi akan terkumpul sebesar 100.000. Boleh kita masuk sebagai Sarah kembali. Siang tadi. Coba kita ke profile. Daftar donatur. Nah, sudah masuk ya. Atas nama Fahri dan juga tanggalnya dan juga jumlah donasinya. Nah, gimana kalau misalnya yang dari tersebut nggak terregistrasi atau yang kita sebut hamba Allah? Sudah masuk dari hamba Allah yang mana hamba Allah tersebut tidak terregistrasi atas dari database atau tidak didefinisikan sebagai user yang sudah registrasi. Sekian untuk dari halaman utama ini. Nah, untuk admin sendiri akan dijelaskan oleh Kang Adit.
Untuk masuk ke admin, pertama-tama kita harus memiliki akun admin dengan email dan password. Di sini emailnya adalah miracle@company.id. Lalu kita login. Untuk tampilan admin sendiri ada perbedaan, di mana semuanya sama, namun perbedaannya adalah di bilah drop down. Untuk admin sendiri dia mempunyai list, yaitu admin dashboard, di mana akan meredirect ke halaman dashboard admin, di mana admin dapat memanage semua data-data terkait. Ini adalah ikhtisar dari admin, yaitu statistik tentang Miracle sendiri, di mana ada total kampanye 108 kampanye. Ini adalah kampanye yang di-approve dan termasuk yang belum di-approve. Lalu member berdonasi, di sini adalah jumlah dari uang yang sudah didonasikan dari member, termasuk tidak termasuk dengan hamba Allah. Anonim berdonasi adalah hamba Allah, di mana hamba Allah yaitu user yang tidak terregister sudah berdonasi dengan total 3.275.000. Lalu ada total donasi. Ini adalah donasi hamba Allah dengan user yang telah terregister. Ini adalah ikhtisar. Lalu ada menu selanjutnya, yaitu untuk memanage akun. Di sini ditampilkan ada fitur search, reset, dan tombol edit. Lalu kita bisa melihat semuanya dari alfabet A sampai Z. Untuk search, kita bisa jika ingin mengedit Sarah, kita dapat memasukkan Sarah, lalu search, lalu akan keluar Sarah Putri. Di sini kita dapat mengedit akun Sarah. Edit. Ini adalah laman edit. Laman edit dari fundraiser atau pengguna. Kita bisa edit. Di sini kita bisa memasukkan gambar profil, password, nomor telepon, email, dan juga role. Sarah bisa dinobatkan menjadi admin ataupun kembali menjadi fundraiser. Sekarang kita tambahkan Sarah Putri Amalia dengan nomor telepon diganti menjadi 6 semua. Gambar profil kita ganti juga. Gambar sudah ada previewnya langsung. Kita coba save. Email Amalia, kita simpan edit, atau kita bisa tidak jadi ubah atau mereset semuanya ke keadaan semula. Dalam kasus ini kita akan menyimpan edit, maka semuanya sudah terganti. Setelah itu kita bisa juga hapus akun atau dideaktivasi, tapi tidak usah khawatir karena data transaksi masih tetap ada dan tidak menyebabkan database error. Kita kembali ke daftar akun, kita cek lagi kepada Sarah, sekarang sudah terganti dengan nomor telepon, email, dan nama yang berbeda. Itu adalah manajemen akun dari admin. Lalu yang kedua ada manajemen campaign. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jika di home itu hanya ada campaign yang sudah di-approve oleh admin. Ini dilakukan untuk menghindari campaign-campaign yang nyeleneh atau tidak sesuai dengan aturan. Misalkan untuk campaign nomor 6, ini nyeleneh, maka tidak perlu di-approve. Kita bisa lihat detailnya dari campaign tersebut. Jika dirasa ini adalah bohong atau tidak amanah, maka kita bisa langsung selesaikan campaign. Lakukan, maka campaign tidak akan ada di halaman utama. Kita bisa melakukan juga dari sini langsung, approve, yes, maka sudah di-approve. Sudah di-approve. Kita juga bisa mencari contoh Messi, kita search. Nah, ada dua yang bernama Messi, yang satu disetujui dan yang satu belum disetujui. Jika disetujui artinya dia sudah di-approve, jika belum disetujui dia artinya belum di-approve. Seperti itu.
Untuk admin sendiri memiliki kelebihan bisa mengedit campaign. Contoh, untuk admin sendiri, jika dikontak oleh pembuatnya, maka dia bisa mengedit. Kita kasih donasi untuk Ronaldo. Jadi 2.500.000. Kita rubah juga mundur sehari. Kali ini foto Ronaldo. Kita simpan edit. Nah, maka akan berubah. Kembali ke daftar campaign. Nah, seperti ini. Sudah. Setelah itu kita bisa approve yang lainnya juga. Jadi ada Messi dengan Ronaldo. Ya, sudah ada alert juga. Kita kembali setelah itu ada yang namanya transaksi, daftar transaksi. Di sini kita bisa mengeprint semua transaksi yang terjadi dari semua user. Contoh yang baru-baru saja terjadi adalah Sarah Putri Amalia bertransaksi berdonasi kepada sebuah event dengan rupiah 150 dan 50.000. Kita bisa pijit detail. Di sini sudah ada resepnya dengan PT Miracle Indonesia, donatur Sarah, tanggal 12 Juni, untuk kampanye apa, sebesar berapa, lalu kita bisa print. Nah, tampilan printnya seperti ini. Nah, ini tampilan printnya. Setelah itu, kembali. Nah, kita kembali lagi ke Ikhtisar. Semua pekerjaan admin di sini sudah mencakup semua yang diperlukan untuk memanage Miracle. Seperti itu.